ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Ya. Dan demikianlah Tuhan memilihmu untuk menjadi nabi. Ya. Mengajarkan kepadamu sebagian dari takdir mimpi, serta menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakannya kepada kedua kakekmu sebelumnya, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Masya Allah, itu ya, ini dimulai dengan kabar gembira lagi. Pertama, ada mimpi yang indah. Mimpi yang indah yang diminta untuk dirahasiakan. Itu berita gembira. Sekarang Bapak Allah dikau wa kadzalika yajtabika rabbuka, dan berikan pula kadzalik yajtabika, istaba yajtabi, memilihmu. Siapa? Rabbuka, Tuhan. Dipilih sebagai apa? Nabi. Bapak Ibu, ini maaf tadi, Yusuf kecil sudah dapat kabar baik, berita baik bahwa Allah akan memilihnya menjadi nabi. Angkat, karena belum Bapak Ibu. Karena nabi itu, rasul itu, kata Nabi 40 tahun rata-rata, ya. Kecuali Nabi Isa alaihissalam, ini masih kecil, bahkan dia balita, sudah dikabari ini calon nabi. Allah yang memilihnya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita hari ini anak-anak cucu dikabari kakeknya, calon presiden, betul Pak? Apa Pak? Kayak apa cucunya? Jingkrak Pak. Ya? Apa? Pasti senang. Itu dia ngerti. Presiden itu Masya Allah, istana, apalagi Bapak Ibu, ya fasilitas, bla bla bla, Masya Allah, dihormati di mana Bapak Ibu, Masya Allah. Pasti senang. Anak kecil ngerti presiden. Ya. Dan ini ada kabar Allah akan memilihmu sebagai nabi. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya. Tapi di balik itu secara implisit, ya Bapak Ibu, karena itu putranya nabi, pasti nanti suka dukanya nabi. Yusuf kan bin Nabi Yakub, betul? Putranya. Kalau ayahnya nabi, cerita apa Bapak Ibu? Bisnis. Cerita apa? Jabatan? Ya enggak. Ya tentang kenabian. Tentang nabian. Sama dengan Bapak Ibu. Maaf ya, kiai ceritanya kiai, suka dukanya jadi kiai. Nabi Yakub cerita pasti, mungkin kapan sambil makan, sudah tidur tititan. Nah, Nabi itu rekoso. Halo, itu impian Bapak Ibu. Memang hebat, mulia seorang nabi, tapi juga di cerita suka dukanya. Kenapa? Beliau Nabi Yakub sudah menceritakan kayak apa Nabi Ibrahim. Cerita nggak kira-kira? Halo Pak. Nabi Yakub, gitu, putra Ishak, cucu Ibrahim. Kira-kira Yakub cerita nggak suka dukanya Nabi Ibrahim? Cerita nggak? Ya pasti cerita. Pasti cerita. Dulu kakekmu itu, ya, kakek itu buyut. Ya buyut. Ya, kita kakeknya Nabi Ishak. Nah, lari-lari itu, ya. Buyutnya, dulu buyutmu itu
Yud Ibrahim. Siapa? Bayut Ibrahim. Macam-macam pasti itu suka dukanya Nabi Ibrahim. Gitu. Pencarian lang-lang buananya cari ketuhanan. Kemudian kayak apa namanya? Cerita dengan canggahnya azar gitu. Yang buat berhala dan dibakar, diceritakan semuanya. Yusuf, Nabi itu Masya Allah luar biasa melihat, tapi ada suka dukanya. Nah, ada suka dukanya. Dulu yang Ibrahim itu dibakar. Halo Bu, sama dulu yang itu digorok PKI umamanya. Gitu Pak, gitu ceritanya. Dulu yang itu, gitu Masya Allah. Rembet. Maka Pak, itu di Quran ada pesannya Pak. Ya eksplisit kita lihat, implisit itu banyak sekali. Yusuf ada Nabi, tapi Nabi itu gak mudah. Ada suka dukanya seorang Nabi sebagai pejuang, sebagai seorang dai. Artinya apa? Harus siap mental. Jadi Bapak Ibu kalau cerita anak jangan enak edok. Kalau diceritakan dukanya juga, sehingga anak itu enggak cengeng. Betul Pak? Iya. Nak kiai itu enak Bantunya berkat. Umpamanya paham berkat apa banyak. Gitu. Ya kita kan dulu kiai itu ngajinya tuh dia itu Masya Allah nih bersyukur sendiri Bapak. Gitu. Nih gua sendiri masak sendiri. Nggak bisa dijebret kiainya. Itu cerita begitu. Dan anak sekarang tidak Bang. Itu cerita terus jadul dia. Saya ini Pak. Itu cerita dulu ya, jadul. Bapak Ibu, cuman HP wae ngaji dulu tak ayah tuh gitu, jangan itu dulu ya sekarang beda lah. Bien. Saiki. Anak-anak sekarang protes. Ini Pak, yang cucunya itu Masya Allah, yang tetap dulu tak saya jadul ya, gitu, Masya Allah. Itu imtisai Bapak ya. Jadi Pak itu kabar gembira. Yusuf berkata dikaya sabika rabbuka wa yu'allimuka bita'wilil ahadits. Baca Bapak tadi kalimat. Dan demikianlah Tuhan memilihmu untuk menjadi nabi. Ya, satu. Mengajarkan kepadamu bagian dari takwil mimpi. Ya, dua. Bapak Ibu sudah diajari juga di Enggo Yusuf nanti akan jadi orang hebat. Ya, kenapa? Bisa menafsirkan mimpi. Ini juga kabar gembira Bapak. Tidak semua orang bisa menawarkan mimpi, dan memang betul sekali Bapak Ibu. Tafsirannya jitu, lihat itu. Tidak ada yang meleset. Nanti akan kita lihat kisahnya. Ada cerita, ya, ada sapi kurus, ya, makan sapi gemuk, nanti kita ada burung matok makanan di kepalanya, itu ditafsirkan sama Bapak Ibu. Dan dia di penjara dengan teman sepenjaraannya, gitu. Dan semuanya benar Bapak, Masya Allah. Itulah Bapak Ibu tentang anugerah, karunia, mukjizat, karomah seorang Nabi. Bisa menafsirkan mimpi. Wa yu'almuka bita'wil ahadits. Ahadits Bapak Ibu ini kata ya maknanya luas, ada multi tafsir. Hadis secara umum adalah hadis, ucapan. Ya, itu secara harfiahnya, kosakatanya. Ya, karena ada hadis Nabi. Artinya apa? Ucapan Nabi. Tapi tidak ada juga mimpi, itu hadis. Jadi bisa menafsirkan ucapan, menafsirkan apa? Mimpi. Termasuk Al-Quran juga namanya hadis. Salah hadis
sudah Al-Quran. Jadi Allah katakan, hei Yusuf, aku ajarkan kamu bisa menafsirkan mimpi. Dan luar biasa Pak, mimpinya apapun mimpi bisa ditafsir oleh Nabi Yusuf, itu kelebihannya. Lanjut teman-teman. serta menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia menyempurnakannya kepada kedua kakekmu sebelumnya, yaitu Ibrahim dan Ishak. Iya. Baik, Pak Bambang. Ini nikmat yang ketiga. Pertama, dipilih sebagai nabi. Kedua, diajari takwil mimpi. Yang ketiga, Allah sempurnakan nikmatnya. Ya. Wa yutimmu ni'mataka kama atamma ala abawan. Aku sempurnakan nikmat yang luar biasa kepadamu, wahai Nabi Yusuf. Nikmat apa Bapak Ibu? Allah ketika disempurnakan nikmat yang diberikan pada Nabi Yusuf. Nikmat apa? Menjadi raja. Nikmat yang luar biasa, nikmat macam-macam kenikmatan, kekuasaan, kekayaan, istri yang cantik, solihah. Halo, apa Bu? Nikmat nggak? Nikmat. Jawab. Ya jawab Bapak, betul. Namanya Bapak. Iya. Oh iya. Allah sempurnakan. Dan sempurnanya terakhir adalah setelah sekian puluh tahun Bapak Ibu dalam ujian dan ujian disempurnakan luar biasa. Kekuasaan iya, kekayaan iya, pasangan iya, sempurna ketika Saudara. ayah, bunda sudah semuanya 12 orang kumpul full dan bergerak di sekitar sana. Mereka semuanya tunduk sujud pada Nabi Yusuf. Allahu Akbar. Nah, nikmat yang luar biasa. Bapak Ibu bayangin mawon ini. Halo Pak. Enggak usah kelas Nabi lah. Enggak usah kelas Nabi. Kelas kita orang tua saja Bapak Ibu. Ya. Betul. Kelas orang tua. Ada yang sukses alhamdulillah. Sukses dalam arti Bapak Ibu, nikmat dunia semuanya ada, alhamdulillah. Kedua, badan sehat, alhamdulillah. Orang tua semuanya masih ada, alhamdulillah. Anak-anak semuanya ada, alhamdulillah. Semua sudah kumpul rukun, Allahu Akbar. Halo Pak, kebayang Pak? Iya. Bapak, iya. Alhamdulillah. Ini Pak ya, bayang. Ketemu Pak Ustadz. Bapak Ibu, hari ini ada alhamdulillah bisa anu. Seandainya ya, Pak. Masih seandainya kok? Kenapa? Seandainya ya, yang kampung ada. Loh. Kenapa sudah nggak ada yang kampung? Betul? Iya. Kenapa? Seorang anak Bapak itu merasa nikmat puas kalau bisa membahagiakan orang tua. Betul? Betul Pak? Dulu mungkin Bapak Ibu, orang tua masih ada, belum bisa membahagiakan. Ada enggak? Menyesal enggak? Gak usah menyesal, takdir dan gitu. Gitu, kota Allah. Dulu orang tua masih ada, kita belum bisa membahagiakan. Sekarang Bapak Ibu sudah punya motor, punya mobil. Seandainya ayah udah masih ada, tak bonceng, gitu, tak terkir, Tak gendong kemana-mana. apa Pak? Tak gendong kemana-mana. Tak jajakin, Bapak. Nah, itulah nikmatnya, nikmat yang sempurna, luar biasa Bapak. Ya, nikmat pasangan yang solihah, soli, nikmat kekuasaan yang luar biasa, kekuasaan yang makmur, keluarga yang kompak rukun, anak-anak yang soleh dan solihah, masya Allah. Allah berfirman, wahai Yusuf, akan aku sempurnakan nikmat kepadamu, sempurna sebagaimana kamu. Nah, sebagaimana aku sempurnakan nikmat kepada kakek moyangmu Ibrahim dan Nabi Ishak. Masya Allah.
lebih nikmat lagi karena apa? Dibayangkan sebagaimana dahulu kakek moyangnya Nabi Ibrahim. Ibu kebayang? Tadi yang kita kabarkan kebayang? Betapa nikmatnya, Masya Allah, luar biasa. Ini sudah diceritakan pada Nabi Yusuf sebelum Nabi Yusuf dewasa. Sebelum Nabi Yusuf dewasa, luar biasa. Toh demikian Bapak Ibu, lagi-lagi bagi orang yang paham, yang sadar, pasti ada apa-apa ini. Nikmat ya pasti itu endingnya nanti. Tapi sebelum itu, nah pasti ada apa-apa. Karena harus siap. Nah, udah langsung nyombong malah atau Anda itu prihatin dan prihatin. Itulah kisah seorang Nabi Yusuf. Bapak Ibu, monggo nanti ada ustazah, Bu Guru, ini Pak Guru, nah, biar melekat terpatri di hati anak-anak Bapak. Ini bisa disimulasikan dalam bentuk drama, ya kan? Di anak-anak sekolah. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa ini. Itulah pelajaran sejarah yang paling membekas Bapak. Kami di Polda Bapak Ibu ini cerita ya. Ada itu kita tiap tahun itu ada acara Olimpiade Sirah. Olimpiade Sirah. Sirah itu apa Pak? Sejarah Nabi. Sejarah Nabi. Itu bisa berseri-seri Pak judulnya itu, Masya Allah. Bisa berseri-seri. Dibuat drama yang berseri serial tentang kehidupan Nabi Pak, Masya Allah. Tapi saya pesan Bapak Ibu, anak-anak, kalau nanti pas serinya itu tentang pernikahannya dengan Khadijah, aja dibayangke kayak orang pacaran, orang ilong. Pada sebetulnya juga ada kamu juga cinta loh, itu ada cintanya harmonis ya Pak. Ya, cintanya orang Rasul dengan cintanya orang dulu ibu, jadi agak malu-malu gitulah orang kok saya ini. Ya. Seorang janda kaya raya jatuh cinta kepada seorang pemuda 25 tahun. Bayang Bu? Bu, bayangin? Orang sang bayangin. Tapi indah Bapak, tapi indah sekali. Nah, ini hanya poin bagaimana kita bisa memahami dengan lebih dekat. Bagaimana menggambarkan maunya percintaannya siapa? Yusuf dengan Zulaikha Bapak Ibu. Nah, rasa digambar tarik-tarikan sarung rasa. Ya, Pak. Tapi itu bagus nih. Ya, nanti kalau Cikur semua saya cikur kita nang malah ya Allah ya. Pokoknya ada banyak cara bagaimana kita mengajari anak-anak itu bisa membekas, ya. Bisa menghayati betapa perjuangan para nabi. Lanjut Bapak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Pasti Allah maha mengetahui, maha alimun hakim. Mengetahui apa? Mengetahui semuanya Bapak Ibu. Kalau ada happy ending kayak apa nanti sebelumnya, kalau ada suka duka kayak apa nanti endingnya, Allah mengetahui semuanya. Termasuk mengetahui bagaimana makar tipu daya keluarga atau kakak-kakaknya Nabi Yusuf, dan mengetahui kayak apa kesabaran seorang Nabi Yakub. Kesabaran seorang Nabi Yakub, bapaknya, Masya Allah, luar biasa. Ini ada seorang ayah Bapak Ibu, ya. Pertama sudah dicemburui, berarti nggak nyaman Bu ya, Pak ya. Orang tua kok dicemburui anak, nanti ada katakan ayahku itu orang yang dolim, Masya Allah. Wong tua kok didolim-dolim gimana? Siapa sakitnya orang tua. Pada memang tidak mudah Bapak. Saya ulang lagi, tidak mudah sebagai orang tua. Anak 12 laki-laki. Bapak Ibu sekali-sekali, yang 12 itu laki-lakinya, ada perempuannya juga, cuma nggak sebelah sini. Jadi itu hanya yang laki, perempuannya nggak diceritakan Bapak Ibu. Bagaimana ngemong anak 12
laki-laki. Ibunya beda-beda. Dengerin, Bu, fokus. Ibunya 4. Ini biasanya ibu itu tukang ngompori. Betul nggak? Kalau masku pakai motor bapakmu tuh, ada Pak, jalu ya. Kalau juga pada ketawa, kata ya cocok, kata ya mudah Bapak. Padahal Nabi Bapak, jangan ada yang berkata, maaf, Nabi Yakub Pak Dholim ya. Kalau sampai anaknya sakit hati tuh, sampai cemburu tuh, hasut tuh, enggak. Nabi Yakub seadil-adilnya, karena itu Nabi. Jangan terpengaruh dengan tafsir Israeliat. Ya. Nabi itu tidak adil pada anak-anaknya. Nabi harus seadil-adilnya. Nah, ada pun Bapak Ibu, kalau ada, ini hal yang lazim. Kenapa ada yang lebih diperhatikan? Karena ada faktor X. Ada faktor X. Contoh Bapak Ibu, kita punya anak 4. Berapa? 4. Siapa yang ada 4? Qadar Allah. Yang satu itu agak kurang fit Pak kesehatannya, gitu. Sehingga perlu perhatian khusus kan? Iya Pak. Itu kan lumrah manusia itu. Jangan kemudian ayah itu adik saja yang dianu, ini adiknya yang sakit, gitu. Itu fitrah manusia Bapak Ibu. Itu fitrah manusia. Itu yang terjadi pada Nabi Yakub. Apalagi memang ini anak paling solih, paling. Kan memang maaf ibu, maaf. Tolong baca saja. Memang ibunya paling solihah. Halo Bu, betul nggak? Karena ibunya paling solihah. Siapa namanya kemarin? Rahel ya. Yang anaknya Lia, yang anaknya Bilha, nah itu. Ya, tadi ibunya tukang kompor, maaf. Cuma paling solih. Ibu, ini contoh. Ini ya. Kita anak-anak saja Bapak Ibu. Anak kita perempuan berapa? Karena ibu yang solihah Bapak Ibu, itu anaknya bilang salimnya dulu. Betul nggak? Yang lain cuek. Ya, nggak saling, nggak merintah. Berarti kita, oh, ini yang saya kenapa ngerti? Kenapa? Karena ajaran ibunya yang mengatakan salim yang dulu, cium yang dulu Pak. Beda Bapak. Halo Pak. Nah, sehingga itulah kira-kira yang kita bayangkan sikap Nabi Yakub. Sikap Nabi yang urusan pembagian sama lagi, rumahnya sama, motornya sama, HP ya, belum HP baterai punya. Itu. Toh demikian ternyata karena ada rasa cinta yang memang lebih dihasuti, dicemburui. Jemaah Bapak Ibu, ya. Pernah suatu ketika ada namanya sahabat Bashir. Siapa? Bashir. Ya. Punya anak namanya Nu'man. Sahabat Nabi, Nu'man bin Bashir. Suatu hari sahabat Bashir ini memberi hadiah kepada anaknya Nu'man. Memangnya paling tegas. Ya. Kata istrinya, ya. Kata siapa? Bilangnya apa tadi? Ya iyalah, gitu. Kalau ayah memberikan hadiah kepada Nu'man, tolong berikan kesaksian Rasulullah. Pergi ke Rasulullah untuk memberikan kesaksian. Datang Pak. Ya Rasulullah. Oh ya Bashir, saya ingin ngasih hadiah kepada anak saya Nu'man. Oh keren. Pertanyaannya, apakah Anda berikan yang sama pada anak-anak yang lain? Oh tidak ya Rasulullah. Jujur Pak. Oh tidak. Nah, kata Rasulullah, i'dilu baina auladi. Adillah terhadap anak-anak. Kalau beliau juga marah, aku gak akan menyaksikan hal-hal yang tidak adil. Bapak,
Ini dalil Bapak Ibu, Bapak-bapak, bahwa orang tua harus adil kepada anak-anak semuanya. Dilu baina auladi, adilah kamu antara anak-anakmu semuanya. Dan aku gak akan memberikan kesaksian apapun terhadap perbuatan yang tidak adil. Nah, jadi itu kaidah umumnya orang tua kita siapapun jangankan Nabi adil kepada semua anak-anak. Tapi dalam hal apa Bapak Ibu? Nah, itu dia. Hal-hal yang sifatnya material. Adapun adil dan rasa cinta tidak mungkin. Tidak mungkin. Nabi mengaku paling mencintai Rasulullah bersama mencintai Aisyah daripada yang lain. Rasulullah mengaku apa? Lebih mencintai Aisyah daripada yang. Halo Bu, dengerin. Bahkan sahabat-sahabat itu tak tahu kalau Nabi itu lebih mencintai Aisyah daripada yang lain. Artinya bukan rahasia umum lah, Pak. Sudah menjadi rahasia bahwa Nabi itu lebih mencintai Aisyah. Kenapa? Nabi mengaku begitu. Karena Bapak Ibu, sahabat Nabi itu kalau masih hadiah, Nabi itu ketika Nabi di rumahnya Aisyah. Halo, paham? Sahabat Nabi kalau memberi hadiah, Nabi itu menunggu pas nanti giliran di rumah Aisyah. Kenapa? Pas rumah dia itu Nabi itu senang sekali, benar-benar. Nah, tapi Nabi bersabda, Ya Rabb, wahai Allah, la tu'akhidni fi kismati. Ya Allah, inilah pembagianku. Wala tu'akhidni, dan jangan engkau hukum aku atas ma tamliku wala amlik, apa yang kau tahu dan saya tidak mengetahui. Artinya urusan cinta itu di luar kemampuan setiap orang. Halo Bu, Ibu, sudah paham? Urusan cinta ini bukan manusia yang ngatur. Itu Allah yang bolak-balikan hati. Ini urusan kebahagiaan sama. Rumah sama, motor, tabungan, jamnya istri 4, orang-orang. Ya, Bapak Ibu, jadi jangan sampai ada yang mengatakan, kok Nabi Yakub gak adil? Nabi Yakub adil seadil-adilnya. Nah, kok kenapa dicemburi anak-anaknya? Nah, itu hal yang lumrah. Kenapa memang Yusuf yang paling soleh, yang paling manut, sehingga ada kecenderungan pandangan matanya, perilakunya pasti berbeda. Baik, lanjut Bapak-bapak. Oh, yang kedua ya? Harus boleh, saya baca. Ya. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi para penanya. Ya, ulangi Pak Muhammad. Sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi para penanya. Baik, Bapak Ibu, saya sudah matur kemarin pertama kali. Kisah Yusuf ini kisah yang memang belum banyak diketahui oleh masyarakat Mekah pada waktu itu. Ya, lah kok ujuk-ujuk tiba-tiba ada ayat, ada surat tentang surah Yusuf yang menceritakan Yusuf. Ini dari mana? Nabi nggak pernah membaca, nggak pernah ada perpus. Juga ada yang menceritakan, kok tiba-tiba ada kisah Nabi Yusuf. Sehingga mereka bertanya-tanya, orang Quraisy Mekah, ini cerita apa? Ini kisah apa? Ini siapa? Telah sa'ilin. Ya, karena mengundang pertanyaan mereka. Nah, Allah menjawabnya, laqad kana fi Yusuf ayat. Sungguh-sungguh, laqad, la sungguh, qad sungguh. Jadi sungguh ini namanya taukid Bapak Ibu.
bahkan sumpah. Ya, saya sudah pernah matur, kenapa kok sampai Allah meyakinkan segitunya, memantapkan segitunya pada mereka. Kenapa? Tadi orang Mekah Quraisy tidak percaya. Ini dari mana kisahnya? Siapa itu dia? Yusuf. Karena mereka nggak percaya alias ikat, maka perlu dimantapkan. Caranya lakot, sungguh. Quraisy, jamaah, siapapun, ini kisah Yusuf ada ayat-ayat kekuasaan Allah. Ayat-ayat kekuasaan Allah. Ya. Nanti kita akan gali satu tentang banyak sekali pesan-pesannya, banyak faedah-faedahnya. Masya Allah. Unik. Hanya sekali Allah yang bisa mengatur makhluknya. Luar biasa. Sudah terbaca, tersurat gamblang. Ini benar-benar ayat-ayat Allah. Kita bayangkan Bapak Ibu, sebelum ada kisah ini, kira-kira apa adanya orang yang berimajinasi seperti itu ya? Sebelum kita baca ayat itu, Pak, apakah ada cerita kok mulai dari keluarga seorang nabi, anak Erolas, dicemburi anak-anak yang lain, akhirnya ada rekayasa, adiknya dibuang di sumur, koyo nggak mati, koyo dilalah ada orang lewat, halo, kok tidak ada apa? Orang lewat, koyo nimba di sumur, kok diangkat sumurnya, ada orang, ada anak cakep, masya Allah, itu dibuang jadi budak. Pak, ini Pak, ini imajinasi yang luar biasa Pak. Saya bayangkan Pak, buat mimpi Pak nggak mungkin bisa. Buat sutra dari yang paling top Pak, ini kayaknya kebayang Pak ya. Ini unik Pak ceritanya. Kita runtut Pak. Sedang ending tadi, jadi seorang penguasa dan segala kemahamannya, kuasanya, dan ketemu semua keluarganya. Ini luar biasa Bapak-Bapak. Jadi sungguh laqad kana fi Yusufa ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Hanya Allah yang itu bahasanya, yang mensutradarainya. Coba Bu cari ya. Tanpa saya kira-kira ada nggak orang bayang seperti itu? Mungkin tidak ada ya. Pada sekarang Bapak Ibu ceritanya itu paling sekarang ya, ada anak dibuang di got mana gitu. Kalau kita ya dibuang mana? Di got, ditemukan apa gitu Pak ya. Buang oleh ibunya. Gak segitu uniknya, tapi ini luar biasa. Mulai dari keluarga ya, dengan 12 anak ya, kemudian ada yang dicemburi, anaknya mimpi, Allah, awal sampai akhir lengkap. Itulah ayat, tanda-tanda kekuasaan di balik kisahnya Nabi Yusuf. Karena Quraisy, baca kisah ini dengan baik, telaah dengan baik, fahami dengan baik, hayati dengan baik, maka akan engkau dapatkan di sana ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, Bapak, ini artinya berarti kalau kita membaca suatu apapun, maka harus dicermati sangat amat lebih dalam lagi. Siapa baru menemukan, oh ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ibu, Bapak, ada apapun masalah, coba dibaca, dicermati, difahami, dihayati, sampai akhirnya menjumpai, oh ini hanya Allah, hanya tangan Allah yang mengaturnya. Analoginya Bapak Ibu, banyak cerita ya, banyak cerita ya, seorang dokter atau apa peneliti Bapak Ibu ya, yang meneliti tentang proses janin manusia dari sperma yang nempel di rahim seorang ibu lahir. Akhirnya oh ini memang kekuasaan Tuhan Allah. Masuk Islam setelah profesor saya dari Jepang Bapak Ibu gitu.
Itu. Kan Stephen, gue keren. Sopo. Halo Bu. Siapa Bu? Kayak Stephen, sopo Bu. Nyanyi. Oh, ngerti Bapak ya. Ini kan. Jadi Yusuf Islam namanya. Yusuf Islam. Masuk Islam. Kenapa? Membaca ayat-ayat Allah. Membaca ayat-ayat Allah. Bapak Ibu, saya termasuk senang membaca kisah mu'alaf itu. Kisah apa? Mu'alaf. Kenapa? Karena membaca Pak Bro. Gak hanya membaca dalam tulisan, enggak. Membaca itu yang melihat fenomena alam, hujan, matahari, angin, kehamilan, kelahiran, dibaca, ditelaah, dicermati, dipahami, kemudian disimpul. Oh. Nah, jadi apalagi ini kisah yang luar biasa Pak Bro. Karena kalau membaca ada perenungan yang dalam dan menghayatkan sampai menemukan oh ini kuasa Allah. Baru ketahuan inilah tanda-tanda kuasa Allah. Lakot kana fi Yusufa ayat. Lanjut Bapak. Tadi bacanya ayatnya. Lakot kana fi Yusufa ayatin Wa ikhwatihi. dan saudaranya ayat tentang tanda kuasa Allah. Lis Sa'id bagi orang yang bertanya. Jadi ada pertanyaan, mereka itu orang kafir, inilah jawabannya. Jadi tolong dibaca, baru mendapatkan jawabannya bahwa itulah kekuasaan Allah SWT. Baik, lanjut Pak Rizko. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Yang artinya, Ingatlah ketika mereka berkata, ya, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Benyamin, lebih dicintai ayah daripada kita. ya, Padahal kita adalah kumpulan yang banyak. ya, Sesungguhnya ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Allahu Akbar. Idh qalu, ingatlah, wahai jamaah. Halo Pak, ingatlah. Yang dikau siapa ini? Yang perintah siapa? Ya Allah suruh mengingat-ingat. Ingatlah. Qalu ketika mereka berkata, mereka siapa? Saudaranya Nabi Yusuf. Nah. Jadi apa yang dikatakan mereka kita ingat-ingat kenapa? Kenapa? Inilah awal musibah yang mereka. Kenapa musibahnya? Karena dua hal Bapak Ibu. Pertama karena hasad, yang kedua menuduh, tuduhan yang tambah bukti. Karena ingatlah, jemaah, ingatlah, ingat enggak? Apa yang diingat? Ya ini yang dikatakan. Qalu, ingatlah ketika mereka berkata, saudara Nabi Yusuf. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Sesungguhnya Yusuf wa akhu dan saudaranya itu Benyamin ahab lebih dicintai oleh siapa? Ila abina, ayah kami. Bapak Ibu. Nah, ini sudah tadi muncul penyakit hasud. Apa? Hasad. Saudara-saudara, itu Pak. Si Robin, si Yahuda, si Yil, siapa namanya anak-anak itu? Si Dan, si Isakhor, si sebagai ada itu berkata apa konon Bapak Ibu, konon provokator itu Yahuda, ya itu yang tukang kompornya, tukang kompornya. Mereka panggil semua saudara yang 10 tadi itu, ya. Saudaraku, ya. Ada yang namanya Robin, ada yang Jomeon atau siapa itu, dan nah, coba itu lihat tuh ayah itu
Nggak benar tuh ayah itu. Hanya Yusuf kok yang dikasih jajan. Ini bahasa kita Pak. Hanya Yusuf kok yang dicintai dan adiknya Benyamin. Nah, inilah hasad Bapak Ibu. Jamaah Bapak Ibu, saya garis bawahi, hasud ini dosa besar. Halo? Apa? Dosa besar yang termasuk pertama kali ada di muka bumi ini. Masya Allah. Dengerin, hasad adalah dosa besar yang termasuk pertama kali, bahkan dua yang pertama kali ada di muka bumi. Nah, coba diingatkan Bapak Ibu, dosa besar pertama kali yang ada apa Bapak Ibu? Dosanya apa? Ya, itu hasad, ini dosa besar. Dosa besar yang terjadi di muka bumi apa pertama kali? Apa Pak? Sombong. Apa? Ini dosa besar pertama kali yang terjadi, Pak. Kesombongan. Siapa itu? Iblis. Sehingga dia menolak sujud pada Nabi Adam. Ini dosa pertama kali di dunia Pak, di muka bumi Pak. Ya. Kesombongan. Wastakbar wa kanul kafir. Sehingga Iblis menolak sujud pada Adam. Yang kedua hasud. Yang kedua hasud. Apa itu? Ya kopil. Iri dengki pada siapa? Saudaranya Habil. Jadi hasud. dosa besar sebelum syirik ya Pak? Ya macam itu belakangan Pak. Iya, sebelum syirik ya. Ya. Syirik itu belakangan. Ini dosa besar yang pertama kali ada di muka bumi di jagat ini. Pertama kesombongan, yang kedua hasad. Ya. Semua dari iblis ya. Dia merasa lebih pintar, pandai, hebat sehingga menolak sujud pada Nabi Adam. Kedua hasad. Ini kasusnya Qabil dan hasad. Iri. Kenapa? Istrinya jelek, mana? Istrinya jelek. Gak secantik istrinya Habil. Ya. Nah, ini hasad. Mereka hasad, dengki, iri, gak suka kalau ayahnya itu lebih memperhatikan adiknya namanya Yusuf dan Benyamin. Qalu inna Yusuf aku ahabba ila abina. Nah, kok kenapa ayah Yusuf aja yang perhatikan? Makan panggil Yusuf. Nah, lalu tenang Bapak. Nah, halo, bukan itu? Apalagi namanya orang hasad Pak, sudah di matanya semuanya jelek, ya Pak. Namanya orang hasad Pak, di matanya semua jelek. Kita mau enak edok betul. Nah, itulah dosa pertama kali di muka bumi. Jadi mereka hasud karena merasa mereka itu disepelekan oleh ayahnya dan hanya memperhatikan saudaranya namanya Yusuf dan adiknya Benyamin. Lanjut, bacanya. Belum ada yang terakhir tadi. Dosa kedua, inna abana lafi dolalin mubin. Ini kedua Pak. Dia salah, ya, mengatakan bahkan menuduh bahwa bapaknya melakukan perbuatan yang dolim. Nah, masa bapaknya katakan dolim apa yang? Ya, ini kesalahan dia. Itulah dosanya para saudara Yusuf. Pertama kali dia hasad, cemburu, dan kedua menuduh ayahnya dolim. Berarti tidak mungkin Bapak Ibu, dan tidak boleh seorang nabi berbuat kezaliman terhadap anaknya apalagi. Baik Bapak Ibu, itu tadi kisah awal dari kisah Nabi Yusuf. Ya, saya simpulkan yang pertama bahwa Allah menghabarkan bahwa Allah sudah memilih Nabi Yusuf sebagai Nabi. Satu, kedua, Allah ajarkan tentang ilmu tafsir mimpi, ta'wil mimpi. Yang ketiga, Allah sempurnakan nikmat yang senikmat-nikmatnya nanti di akhir cerita Nabi Yusuf. Yang kedua dikatakan bahwa ya, kisah atau di balik kisah Yusuf ada pelajaran yang besar. Apa itu?
akan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Laqad kana fi Yusufa ayat, ada tanda kuasa Allah di balik kisah Nabi Yusuf. Kan sutradaranya Allah yang Maha Kuasa. Yang terakhir Bapak Ibu, jadi tuduhan mereka para saudara yang mengatakan ayahnya tidak adil, dolim, itulah hasud kepada Nabi Yusuf. Karena Bapak Ibu, Hasan hari ini, halo, Hasan hari ini Bapak Ibu, Masya Allah, Alhamdulillah, Hasan itu demi Bapak Ibu, ya demi, ini penyakit bahaya, bisa merusak amal ibadah kita. Nabi bersabda, iyyakum wal hasad, jangan sekali-kali dengki. Kenapa? Innal hasada, dengki itu ta'kulu, bisa menghancurkan amal, pahala, sebagaimana api membakar kayu bakar. Itulah hasad Bapak. Hari ini Bapak Ibu, Ustaz sama Ustaz hasud. Halo? Ustaz sama Ustaz hasud. Hasudnya apa, Ustaz? Pengaruh. Nah itu dia Bapak Ibu. Oh sana itu zamannya banyak karena apa jenis Bapak Ibu ya. Jabat sama pejabat hasud. Bek tonggone iri. Itu apa? Rompong. Tonggo itu beli kukusan itu. Nih, terus di sini. Enggak, kalau itu kredit, aduh ya. Waduh ini. Karena Bapak Ibu ada surah khusus apa? Surat khusus untuk menangkal penyakit hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min terakhir wa min hasidin. Ya Allah, kita berlindung dari keburukan tukang hasud. Tukang hasud ini luar biasa Pak Rupiah. Jamaah Bapak Ibu, gara-gara hasud, gara-gara apa? Hasud, kita nggak merasa apa-apa, sak kampung meleroi kabeh. Kenapa? Kenapa Pak? Kita nggak merasa, sak kampung meleroi kabeh. Kenapa? Hati-hati loh, kalau dituyul itu. Kenapa? Kenapa lu berdiri kan? Karena baru beli kulkas Bu. Berapa beli? Mungkin kulkas disebarluaskan. Kita punya tuyul. Nah, kalian hati-hati loh. Saya gak tuyul lah. Itu apa? Hasud a'udzubillah min. Allah wa'alam sabar. Monggo Bapak Ibu, silakan. Sebelum nanti kita tutup ada permohonan doa. Bapak Ibu, tadi kabar terakhir ya Ustaz Darwin sampai hari ini masih belum bisa jalan. Kita doakan. Yang kedua, Pak Agus juga hari ini kurang sehat. Yang ketiga ada sama kita namanya Pak Suwardi. Ini paling jauh rumahnya di Ambon sana. Pemrogo ini beliau juga sekarang ini ada di ECU. Setelah kita doakan. Bapak ada yang mau menanggapi, yang mau bertanya? Izin tanya Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin bertanya Tat mengenai Pencet Pak. oh Iya. Nah, itu kan. Di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Tat untuk fenomena Nabi Yakub memberitahu kepada Nabi Yusuf Ya. tentang
istilahnya apa dalam tanda kutip apa ya ancaman lah Ya. akan datang dari Betul. saudaranya sendiri, Ya. dari putra-putra beliau sendiri. Ya, Saya membayangkan itu sulitnya luar biasa kan, Betul. mengatakan sesuatu kepada anak tentang anak yang lain gitu. ya, Sebagai orang tua tuh gimana ya perang batinnya itu menceritakan suatu hal tentang anak yang buruk tentang itu kepada anak. Maksud saya gini, tapi fenomena sekarang saya sebagai orang tua, sebagai mungkin mertua mungkin ya, misalnya kapan itu kita boleh buka suara kepada anak kita tentang orang lain, atau ya intinya mengingatkan terhadap ancaman juga kan bisa-bisa itu menjadi apa ya istilahnya, bisa jadi menjadi memutus silaturahim atau mungkin menjadi suasana yang menjadi tidak harmonis ya gitu ya Ustaz ya. Menjaga kapan itu momentum bisa memberitahu ancaman atau kemungkinan ketidak cocokan itu kan ini, apalagi anak sama anak yang lain. Misalnya gini, misalnya ya, saya tahu anak saya misalnya kurang baik di satu sisi gitu ya, misalnya kemudian ada seorang calon mantu misalnya gitu ya, saya terus bilang ini anak saya perlu calon mantu ini kan orang lain gitu ya. Jadi apa saya perlu ingatkan, anak saya udah saya kandani misalnya susah, nanti kalau dia jadi sama anak orang ini nanti ada resiko-resiko misalkan gitu. Hal seperti itu kapan tak sebaiknya itu momentum itu kita bicarakan dalam hubungan anak orang tua gitu ya. baik, luar biasa Bapak Ibu. Sebelum saya menanggapi Bapak Ibu, ini ada bahasan juga bagus. Jadi tadi betul sekali katakan bahwa ternyata Bapak Ibu, ini kan satu keluarganya bersaudara, saling hasut. Dalam petik ada semacam ketidakharmonisan. Artinya apa? Ini message Bapak, ini pesan. Ya, kita harus waspada. Ternyata saudara pun ada potensi. Ada apa? Potensi tidak baik, tidak harmonis. Ya Bapak Ibu, maaf ya, saya cerita ya, dan nggak boleh menyebut namanya pasti. Sudah yang kesekian kalinya Bapak Ibu ya, apakah yang via telepon, apakah yang lewat maaf ya, bahkan langsung datang ke rumah Bapak Ibu ya, biasanya itu masalah warisan orang tuanya. Bahkan tengkar Pak di rumah sini, wassalamualaikum, ini kakak beradik bersaudara, ujung-ujungnya menghasut ya. Dulu tuh kamu itu udah menghabiskan uang banyak dari papa, dari mama ya, sekarang masih minta lagi bagian masuk. Jadi ini pelajaran, artinya apa? Satu keluarga pun ada potensi kekurang harmonisan, karena memang tidak hanya orang lain nih, karena memang harus berhati-hati Bapak Ibu ya. Dan saya sarankan Mas, Mbak, Anda ini kan bersaudara, kakak beradik, masa sih harus, Bapak ya, memang tidak mudah Pak, tidak mudah. Hanya urusan uang itu udah nggak mudah Pak ya. Jadi itu yang pertama. Tadi bagus pertanyaannya, apakah kita harus menceritakan Bapak Ibu ya, harus menceritakan. Kalau kita baca tadi, Allah menceritakan tanda petik ya. Ini kan cerita aib ya kalau orang kampung ya. Kalau orang awam, ini kan cerita keluarga, kan rahasia keluarga. Kok diceritakan? Nah, Bapak Ibu, yang menceritakan Allah. Kenapa? Ini untuk pelajaran, untuk pelajaran kita. Jelas Bapak Ibu? Rasanya nggak enak ya Bapak Ibu ya. Kalau kita baca masa Nabi itu kan diasuh oleh Abu Thalib. Papa
Tuanya kan Abu Jahal. Masa paman ponakan kan gelut, kan nggak nyaman tuh. Tapi itu diceritakan. Kenapa? Memang itu untuk pelajaran, itu syariat. Ya. Masa sih ada cerita, ini kan maaf bahasa ini kan terikat ya. Masa Nabi kok nggak harmonis dengan istrinya? Halo, ini ayat apa? Ada tuh, Nabi nggak harmonis sama istrinya, malah khianat. Ada nggak? Nabi siapa? Ya orang Nabi Nuh, Nabi Lut. Masa diceritakan ayatnya Nabi gitu tuh? Enggak, ini justru pelajaran. Karena itu syariat. Ya, Nabi Nuh dengan istrinya, Nabi Nuh dengan istrinya, Nabi Nuh dengan anaknya, Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Ini pelajaran dulu syariat. Ada pun kita sekarang Pak. Nah ini penting. Kita nggak mungkin dan nggak boleh. Bapak-bapak cerita, Ustaz, nah, kalau di tempat umum ya, ini istri saya itu dan wah, halo Bu, Ibu, katanya cerita suaminya itu di waktu kono gini, suaminya itu udah turun udah tutut, nggak boleh. Seandainya pun ada yang bertanya, Bapak Ibu itu tidak menyebut nama. Ustaz, seandainya ada yang di mana, itu kalau dia sendiri. Tapi mengandaikan orang lain, kenapa tidak boleh membuka rahasia kita? Tidak boleh membuka rahasia keluarga sendiri. Tapi katakan, seandainya ada keluarga ini kayak apa, itu dia sendiri. Kenapa kita bukan syariat lagi? Kita bukan pensyariat. Tapi kalau kisah Nabi boleh, Pak, itu pelajaran kita. Nah, sehingga pesannya kita nanti Bapak Ibu itu hanya untuk keluarga saja, tidak boleh untuk konsumsi umum. Pokoknya ada tadi calon mantu Bapak Ibu, calon mantu ditekani, Mbak atau Mas, nah anak saya itu belum kerja umpamanya, boleh nggak? Ya boleh, biar dia paham. Nah, tapi jangan cerita kepada orang lain. Nah, gitu Bapak. Allah alam bisawab. Cukup ya Bapak Ibu. Allah alam bisawab Bapak Ibu. Monggo kita doakan bersama. Ada 3 keluarga kita, Ustaz Darwin, Pak Agus Bu Ana, bukan Pak Agus Fatulin ya. Kemudian juga ada Pak Wati Zagira. Dan keluarga kita semua yang mungkin kurang sehat sekarang ini. Mudah-mudahan bidang kesehatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Bi asma'ikal husna ya Allah nastaghits. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi Ustadz wasfi Pak Agus, wasfi Pak Swati, wasfi martona martona muslimin, isfi anta syafi la shifa anta shifaka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma salimna wa salim dinana wa asadana wa auladana wa jama'atana, salimna min afati dunia wa adabil akhirah. Wahai Allah ya Rabb kami, selamatkan badan kami, agama kami, keluarga kami, anak tuan kami, jamaah kami semua ya Allah. Selamatkan kami dari bencana di dunia dan siksa di akhirat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infak pada hari ini terkumpul pengajian pondok Rp1.625.000,
pengajian Rp395.000. Jazakumullah khairan. Untuk penyedia snack Selasa depan, Ibu Endang Joko, Ibu Yayu Kamto, dan Ibu Popon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.